Kebetulan sudah bergabung bersama kami di Rakyat Bersuara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bung Bima Arya. Selamat malam, Bung Bima Arya, Bung Wamen. Selamat malam. Iya, terima kasih sekali telah bergabung bersama kami Rakyat Bersuara. Ini baru saja kita beberapa jam yang lalu mendengarkan bahwa kembali ke Aceh. Tadi sempat ada perdebatan di sini, artinya memang sebelumnya milik Aceh dong. Gimana penjelasan Mas Wamen? Jadi dari tahun 2008 itu semua proses untuk pendataan, kemudian mengidentifikasi nama pulau, kode wilayah itu atas nama Sumatera Utara, begitu. Itu babak pertama ya, karena memang pendaftaran verifikasi itu dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa keberatan dari Aceh, tetapi ada fase-fase di mana ketidakakuratan dalam memberikan koordinat nama yang tidak tepat, begitu ya. Jadi kira-kira sampai tahun 2018 ketika itu kemudian Aceh melakukan revisi koordinat. Jadi ada babak di mana proses koordinasi itu terkendala oleh persoalan-persoalan koordinat, penamaan dan sebagainya. Baru kemudian di tahun 2022 Kemendagri bersama dengan Tim Nasional Rupa Bumi melakukan verifikasi langsung karena ada keberatan-keberatan, ada somasi yang disampaikan oleh Gubernur Aceh dan juga oleh kabupaten waktu itu di sana, ya. Dan kemudian ditemukanlah beberapa temuan-temuan begitu. Nah, temuan inilah yang memerlukan proses verifikasi yang agak panjang karena ada yang perlu keabsahan, ada yang perlu validasi keaslian dokumen. Untuk kemudian puncaknya adalah akhirnya setelah proses yang agak panjang ditemukanlah dokumen asli, yaitu bersumber dari kesepakatan antara Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh di tahun 92 mengenai batas wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Itu kesepakatan yang tidak pernah ditemukan dokumennya, tetapi di Kemendagri kita temukan datanya. Datanya itu bukan kesepakatannya, tetapi datanya adalah Kemendagri. Jadi kopi asli. Oke, ini menarik. Jadi pada kesepakatan itu yang kemudian ditemukan datanya di Kemendagri itu disebutkan 4 pulau itu milik Aceh. Milik Aceh. Iya. Artinya memang clear. Kenapa kemudian pertanyaannya Kemendagri memutuskan bahwa itu milik Sumatera Utara? Kan sempat seperti itu, Pak Wamen. Iya, karena memang temuan itu kan baru setelah survei di lapangan tahun 2022. Setelah survei di lapangan tahun 2022 itu baru ada indikasi, ada petunjuk ke arah pemilikan Aceh, gitu. Itu setelah survei 2022. Nah sebelumnya ini kan ada fase di mana awalnya itu ya yang tercatat adalah berdasarkan geografis tadi, berdasarkan kedekatan wilayah. Nah Sumatera Utara yang melakukan registrasi itu, yang mendaftarkan pulau-pulau itu. Sementara ada persoalan tadi, Aceh sempat mendaftarkan tapi koordinatnya tidak tepat. Aceh sempat mendaftarkan tetapi nama pulaunya berbeda. Nah ini ada fase persoalan-persoalan administrasi. Baru kemudian petunjuk ke arah kepemilikan Aceh lebih kuat lagi sejak tahun 2022. Tapi dari 2022 sampai 2025 ini kita kesulitan untuk mencari dokumen asli. Gitu kira-kira, Iman. Dan kemudian diputuskan milik Sumatera Utara pada waktu itu kan, 2025. Itu boleh diceritakan Pak Wamen? Jadi begini, ada proses pemutakhiran kode wilayah, ada proses untuk penamaan nama-nama pulau. Dan ini bukan hanya 4 pulau saja, ini ke seluruh Indonesia. Jadi ketika Pak Menteri menandatangani di bulan Juni 2025 ini lampirannya ada 4.000, tidak saja 4 pulau dan 2 provinsi, tapi seluruh Indonesia. Dan saat itu Sumatera Utara dinyatakan, ya ini menjadi, mohon maaf, 4 pulau tadi dinyatakan masuk ke Sumatera Utara karena pertama belum ada kesepakatan antara 2 provinsi dan masih proses mencari validasi atas petunjuk-petunjuk ke arah kepemilikan Aceh. Ya, jadi kenapa masih 2025 ini kemarin Juni kapannya masih ke Sumatera Utara? Karena satu belum ada kesepakatan dan yang kedua juga ada proses validasi dari dokumen-dokumen. Oke, saya mohon maaf, saya harus bertanya karena ini tentu menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau belum ada validasi, belum ada data-data yang valid, kenapa kemudian berani diputuskan? Ya karena ini masih proses begitu, masih proses karena kalau kemudian kita langsung putuskan
itu satu, itu perlu kesepakatan. Ya. Yang kedua, dokumennya ini kan fotokopi semua. Oke. Jadi perjanjian kesepakatan fotokopi. Nah, kalau kemudian di kemudian hari ada versi lain yang lebih otentik, ini bisa bermasalah secara hukum. Permasalahan keputusan itu kan sudah ditandatangani oleh Kemendagri, Pak Wamen. Artinya proses itu yang tadi dikatakan masih proses dan selanjutnya itu dengan sendirinya gugur karena sudah ada keputusan Kemendagri. Maksudnya yang gugur yang mana? Kan masih proses bahwa apakah milik Aceh atau Sumatera Utara begitu ya. Lalu kemudian dari awal itu Kemendagri pencatatannya adalah di Sumatera Utara. Oke. Ya, sekali dari awal, jadi tidak pernah pencatatan itu di Aceh, tidak pernah. Pencatatan Kemendagri kode wilayah penamaan pulau itu di Sumatera Utara, begitu. Sampai muncul kemudian di tahun 2022 itu indikasi ke arah bukti-bukti kepemilikan Aceh. Betul. Itu poinnya. Betul. Ya. Tapi kemudian di 2025 ini yang jadi pertanyaan publik banyak ya. Ya. Bahwa sebelumnya Kemendagri memutuskan Sumatera Utara, namun di 2022 menemukan data baru, tapi di 2025 bulan Juni diputuskan itu punya Sumatera Utara. Tidakkah itu berisiko, Pak Wamen? Kan tadi saya jelaskan, belum ada perkembangan penemuan dokumen-dokumen yang lebih absah, belum ada. Jadi kalau kemudian dirubah, itu kan artinya berisiko. Berisiko karena bisa saja nanti ada dokumen versi lain yang lebih absah. Oke. Gitu, ya. Dan itu diputuskan bukan hanya 4 pulau, tapi karena hanya 4 pulau, dalam rangka menertibkan 4.000 halaman. Menertibkan administrasi wilayah Indonesia, begitu ya? Iya. Jadi saya kira harus diluruskan. Selama ini ada anggapan bahwa tiba-tiba saja Kemendagri memindahkan dan tiba-tiba saja hanya mengurusi 4 pulau 2 provinsi, tidak. Ini proses pemutakhiran data seluruh Indonesia. Pak Mendagri itu menandatangani ada lampirannya 4.000 halaman lebih, begitu. Dan saat itu tentu disampaikan juga bahwa statusnya masih status quo karena masih proses validasi, gitu. Nah, proses validasi inilah yang kemudian dipercepat ketika memang menjadi perhatian nasional. Nah, memang tidak pernah ketemu di Aceh ini karena laporan dari teman-teman Aceh kesulitan mencari dokumen yang asli karena semuanya hilang setelah tsunami. Nah, tetapi ketika kita perintahkan, ketika Pak Menteri memerintahkan, coba kita cek di semua gudang Kemendagri. Nah, ada satu di Kelapa II. Nah, di situ ditemukan dan itu bukan ditemukan perjanjiannya, tetapi Kepmennya. Jadi perjanjian yang ditindaklanjuti oleh Kepmen pada tahun 92. Itu baru ditemukan kemarin pagi. Baru temukan kemarin pagi yang akhirnya hari ini kita mendengarkan bahwa ada keputusan kembali dimiliki oleh Aceh, begitu ya? Iya, iya. Ditemukan di Kelapa II. Kelapa II mana? Maksudnya di Depok atau apa? Iya di sana. Di Kelapa II di tempat arsip Kemendagri. Tempat arsip Kemendagri, oke. Pak Wamen, tadi ada tokoh masyarakat Aceh, Bung Sofyan Daud, ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia Pak Wamen? Ya, silakan. Oke, silakan Bung Sofyan Daud. Ya, Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Yang pertama terima kasih dulu lah kalau memang pulau itu sudah kembali ke Aceh lagi. Ya. Jadi ini pertanyaan gini. Jadi yang saya tahu itu kesepakatan 92 itu antara Pak Gubernur Perhimasan dengan Pak Raja Siregar dan dimediasi oleh Menteri Dalam Negeri Rudini. Betul. Itu perjanjiannya hanyalah di Kemendagri, bukan di Aceh, bukan di Sumatera Utara. Mungkin arsipnya ada di nasional kan? Iya betul. Kesalahan kemarin membawa peta, bukan membawa arsip. Jadi ini yang jadi heboh kemarin. Jadi pemahaman ini kenapa kemarin sampai terjadi heboh sekali di Aceh, bahkan terutama di kabupaten tersebut, karena mereka merasa memiliki. Jadi kenapa kecewa? Mohon maaf, lo kecewa gini, merasa memiliki hilang. Kalau Sumatera Utara nggak ada kecewa karena nggak merasa memiliki, hilang yang sudah ada gitu. Ini dua proses yang berbeda. Tapi pertanyaan ini yang kenapa tiba-tiba perjalanan sampai akhir pertemuan ada tim Aceh dengan Mendagri, tim di semuanya di Bali. Jadi apa jelaskan masih bertolak belakang semuanya. Yang terkejut tiba-tiba di SK kan ini ke Sumatera Utara. Satu, yang kedua, bahkan Pak Menteri mengatakan ala pihak yang senang gugat PT UN. Ya, dengan hal yang berikut, Gubernur Sumatera Utara dan Kerangka Aceh minta, yuklah kerjasama. Ya, kerjasama di mana? Ini yang kecewaan, yang statusnya banyak yang
nggak stabil. Itulah yang jadi permasalahan di Aceh yang dianggap. Bah kami ini kan jalan melihat. Bahkan Gubernur Aceh kan dari kalangan juga dari kami, jadi menampung semua pemasukan-masukan. Bahkan nama pulau itu jelas. Aceh Singkil itu, karena Aceh itu masa lalu adalah di 7 kabupaten terbesar. Salah satu itu Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan sebelum pemekaran ke Singkil. Ini nama-nama itu kan menjadi di situ hanyalah orang tamu yang masuk banyak dari orang Sumatera Barat, kan itu ada bahasa Jame. Nama-nama pulau itu dengan bahasa Jame juga, bahasa Aceh Selatan. Nama-nama pulau semua lengkap itu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Bahkan 20 tahun yang lalu masih ada masyarakat yang mengundi sampai 22 kata kalau nggak salah itu. Jadi bahasanya mereka keluar ke darat karena waktu itu zaman itu. Jadi singkat cerita soal historis, soal sejarah sudah membuktikan Anda mau mengatakan seperti itu ya Bung Sofyan Daud ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Jadi yang penting kondisinya semua ini hari ini ya mungkin kita bersyukur lah. Terima kasih. Ya. Bersyukur. Ini polemik ini dari awal udah mungkin berapa nggak sampai jangka panjang yang harus diselesaikan dengan kebijakan yang paling hebat. Mungkin inilah pengalaman kita ya Pak Presiden lah. Turun tangan sukses masalah ini. Ini bukan masalah main-main. Jadi makanya Pulau 4 ini kalau kita lihat bicarakan ada minyak, ada gas, ada semua itu yang kedua. Tapi intinya mungkin di sifatnya orang Aceh ini kan etika, jarak kehormatan, dihargai. Mungkin itu terima kasih kepada pemerintah dulu, kepada pusat terhadap perilaku Aceh juga baik sekali lah. Oke, baik. Dikembalikan ke Aceh. Baik. Silakan Pak Wamen terakhir. Ya, jadi kami sangat memahami suasana kebatinan saudara-saudara kita di Aceh. Begitu persoalan ini muncul ke permukaan, langsung Pak Menteri meminta kami melakukan evaluasi total gitu. Karena sebelumnya ini prosesnya administratif saja. Jadi ada pemutakhiran ke seluruh Indonesia, begitu. Kemudian khusus untuk 4 pulau ini belum ada progres tentang dokumen yang absah, yang asli, maka status quo gitu kira-kira. Nah begitu kemudian muncul persoalan besar, nah kami merasa perlu untuk mengevaluasi kembali. Ketika dibuka, maka muncullah kemudian tonggak-tonggak monumental itu. Yang paling signifikan itu yaitu berita acara di tahun 2022, Bang Sofyan gitu ya. Iya, nah di situ muncullah data-data penemuan pembangunan fisik di pulau di beberapa pulau di sana. Iya. Kemudian ada juga dokumen agraria tahun 65 yang menjadi rujukan dari peta topografi TNI AD 1998. Bahkan ada kesepakatan tahun 88 antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan terakhir yang paling kuat adalah kesepakatan 92 antara Pak Ibrahim Hasan dan juga Pak Raja Inap gitu. Nah, tetapi di situ kami menemukan rekomendasi. Jadi berita acara 2022 itu merekomendasikan agar tim melakukan proses pengecekan dokumen-dokumen asli begitu. Nah, di situ kami cek lagi, sudah sejauh mana dokumen asli tadi? Ternyata belum ada progres karena memang nggak ketemu. Nah, Pak Menteri kemudian meminta, tolong jangan hanya fokus kepada dokumen yang ada di Aceh, karena kami juga meminta kan Provinsi Aceh gitu. Karena kita khawatir setelah tsunami hilang semua. Coba cari di berkas-berkas di gudang-gudang Kemendagri, ternyata ketemu kemarin. Di Kelapa II. Boleh disebutkan Pak Wamen. Jadi di Kelapa II itu ditemukan dokumen yang intinya berisi apa? Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan batas-batas wilayah Sumatera Utara dan juga Aceh terkait 4 pulau tadi berdasarkan kesepakatan antara 2 gubernur. Jadi ada 2 ya. Yang satu kesepakatan antara 2 gubernur, ini dokumennya nggak ketemu, aslinya hanya ada fotokopinya. Yang kita ketemukan kemarin adalah keputusan menteri sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tadi. Begitu. Tahun berapa itu keputusan menteri tahun? Keputusan 92. Menteri tahun 92. 92, dan itu ditemukan di gudang Kemendagri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Betul, betul. Oke, baru tadi pagi. Ya, nah kemudian kita harus pastikan bahwa ini ditindaklanjuti dan sampai ke semua. Jadi pertama, 2 gubernur tadi, Pak Bobi dan Pak Mualim, itu melakukan kesepakatan ulang. Ini penting sekali. Kesepakatan ulang berdasarkan koordinat-koordinatnya. Itu satu. Yang kedua, Kemendagri melakukan proses revisi. Jadi sudah direvisi ini. Jadi nggak lagi Kemendagri yang lama,
ini langsung masuk ke Aceh. Dan yang ketiga, Kemendagri juga meminta agar Badan Informasi Geospasial melakukan perbaikan terhadap gaseter ini. Karena Badan Informasi Geospasial inilah yang menyampaikan ke badan di bawah PBB. Ini kan masalah kedaulatan dan pencatatan begitu. Nah, ini 3 ini dilakukan agar masalah ini betul-betul tuntas dan jelas. Saya ingin tanya, apakah kemudian surat kesepakatan itu mungkin nanti akan ditunjukkan satu waktu kepada media, mungkin ada? Saya kira sudah ya, sudah beredar di sosial media. Oke. Kesepakatan ini sudah beredar kok. Saya sendiri menerima dari tokoh-tokoh Aceh langsung. Oke. Lama setelah itu terjadi. Oke. Ya. Artinya memang ada, tapi memang baru ditemukan tadi pagi. Itu ya. Ya, Pak Menteri sudah tunjukkan tadi hasilnya yang ketemu itu tadi ya. Oke, baik. Baik, Pak Wamen. Jadi ini kabar baik setidaknya. Tapi ini kemudian juga sempat kemudian menjadi gaduh. Tapi yang jelas sekarang sudah diputuskan bahwa ini sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bung Bima Arya. Terima kasih juga Bung Sofyan Daud, tokoh masyarakat Aceh. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.